Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Soebul Burhan Al-Fahmi dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang fikih muamalah. Sebelum kita memasuki materi, saya akan membahas sedikit apa itu fikih muamalah. Dalam perekonomian dunia, ternyata agama Islam sangat berperan penting. Faktanya, dari lembaga negara-negara Islam terbukti banyak menggunakan metode ini. Tak terkecuali di negara Indonesia sendiri pun juga sudah menerapkan seperti halnya bank syariah, pegadaian syariah, dan masih banyak lagi yang lain. Melalui fikih muamalah, inilah yang membuat perekonomian terutama Islam dikenal dengan kejujurannya di penjuru dunia. Karena dari fikih muamalah sendiri berbasis hukum-hukum fikih yang dimana dalam penerapannya selalu mengutamakan keadilan dan kejujuran dalam hak seseorang dalam suatu aspek apapun tanpa terkecuali. Dalam penerapan fikih muamalah sendiri, tidak ada suatu pihak manapun yang dirugikan. Dan karena fikih muamalah itu pula secara tidak langsung kita berdekatan dengan syariat Islam, yang menjadi salah satu ajaran pokok agama Islam yang nantinya akan membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terminologi muamalah. Muamalah berasal dari kata mu'amalatu ya'lamalu alamal, yang berarti interaksi atau pergaulan dengan yang lainnya. Dapat juga diartikan dengan transaksi jual beli dan sejenisnya. Sedangkan secara terminologi dapat bermakna umum, yaitu hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antara manusia di dunia. Dalam hal ini, muamalah berkaitan dengan harta dan juga wanita. Ibnu Abidain menyatakan bahwa muamalah ada 5, yaitu yang pertama pertukaran harta, kedua pernikahan, ketiga perdata dan pidana, keempat amanah dan waris, atau dapat didefinisikan dengan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perkara dunia melihat terhadap eksistensi manusia mulai dari jual beli, sewa, dan sejenisnya. Sebagian ulama lain memberikan definisi muamalah secara khusus berupa hukum yang berkaitan dengan harta benda, sehingga ahli fikri mendefinisikan muamalah dengan ilmu yang mengatur pertukaran harta atau almal dan manfaat antara manusia melalui akad dan transaksi. Mustafa Az-Zarqa mendefinisikannya dengan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan dengan sesama dalam urusan kebendaan serta penyelesaian perselisihan di antara mereka. Dari pemaparan tokoh ulama di atas dapat disimpulkan, fikih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam perkara harta dan kebendaan. Hal ini mengambil definisi muamalah secara khusus yang menjadikan harta sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, muamalah mencakup pertukaran harta, diantaranya jual beli dan sewa menyewa, pemberian misalnya hibah dan wasiat, pembebasan, perkongsian dan kepercayaan seperti gadai dan kafalah. Secara detail, definisi fikih muamalah adalah pengetahuan yang mendalam tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pertukaran harta yang menyingkap maksud dari hukum tersebut, alasan atau ilat, tata cara atau metode, dan hubungannya dengan maqasid asy-syariah atau tujuan-tujuan syariah Islamnya agar dapat menetapkan hukum terhadap perkara yang baru. Jika dikembalikan pada permasalahan kontemporer, banyak hal yang berkaitan dengan fikih muamalah bersifat baru dan belum ada hukumnya ketika periode Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu, definisi fikih muamalah dalam pembebasan ini berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer yang umumnya dibutuhkan penetapan hukum akibat perkembangan transaksi ekonomi dan bisnis yang dilakukan manusia. Kaidah fikih muamalah. Dalam fikih, secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi fikih, mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama seperti akidah, akhlak maupun ibadah. Secara bahasa muamalah yang berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga diartikan segala aturan agama yang mengatur
hubungan antar sesama manusia dan antara manusia dan alam tanpa memandang perbedaan. Jadi, pengertian fikih muamalah dalam arti sempit untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan mal atau harta benda. Dilihat dari objek hukum, fikih dibagi menjadi dua, yaitu satu, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti taharah atau bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, dan sumpah, segala sesuatu bentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hukum-hukum muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara manusia atau hubungan manusia dan lingkungan, yang bersifat kepentingan pribadi maupun hukum-hukum seperti perjanjian dagang, sewa menyewa, dan lain-lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, fikih muamalah adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antara sesama manusia dalam hal kebendaan atau memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, fikih muamalah dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum. Kesimpulannya, fikih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara hubungan antara sesama manusia, baik hubungan bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fikih muamalah adalah pembahasan fikih selain berkaitan dengan ibadah. Artinya, pembahasan hukum fikih muamalah adalah hubungan interpersonal antara sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya atau ibadah mahdhah. Ruang lingkup fikih muamalah. Dalam ruang lingkupnya, fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madaniyah. Yang pertama, al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal berikut ini: A. Ijab qabul, B. Saling meridhoi, C. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, D. Hak dan kewajiban, E. Kejujuran pedagang, F. Penipuan atau pemalsuan, G. Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, al-muamalah al-madaniyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa al-muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memadorotkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah adalah sebagai berikut. A. Jual beli atau al-bai al-tijarah, merupakan tindakan atau transaksi yang telah dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. B. Gadai atau al-rahan, yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarak untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. C. Jaminan dan tanggungan atau kafalan dan doman, diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak wajib dipenuhi terhadap orang lain dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih. Sedangkan doman berarti menanggung hutang orang yang berhutang. D. Pemindahan hutang atau hiwalah, berarti pengalian pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama, baik pemindahan atau pengalian itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.
jatah bangkrut atau taflis adalah seseorang yang mempunyai hutang seluruh kekayaannya habis. F. Perseroan atau perkongsian. Al-syirkah dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. G. Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam ruang lingkup fikih muamalah ini ternyata memiliki andil yang besar dalam negara dan menjadi faktor penting dalam bentuk ekonomi berbasis Islam, karena hukum fikih muamalah itu sendiri langsung bersumber ke hukum-hukum fikih yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh para sahabat dan itu bersifat benar. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.